Oke. Pak Kris, kita sudah mulai. Oke, mau menunggu peserta sampai 15 dulu. Ini baru berapa peserta? Sudah 10, Kak. 10 ya. Berapa persen Kak dari seluruh peserta? 30, mohon maaf. Di 34, Pak. 34. Ya. Terlalu sedikit ya. Saya khawatir kecewa mereka nanti kalau. Minimal 50% lah peserta kita mulai. Teman-teman mohon ditunggu sebentar ya. Sebelum kita mulai. Sepuluh ya? Ya. Oke, 10.
15, Bu. Dulu, apakah ingin dimulai? Ya. Jam 10.10, 2 menit lagi ya, Mbak? Udah dapat link semua ya pesertanya? Sudah dapat link semua, Bu. Mungkin ada beberapa yang menunggu rekaman, Bu. Kenapa? Ada beberapa yang menonton via rekaman saja, Bu. Oh gitu. Iya. Oke. 10.10, monggo nanti silakan Pak Kris dibuka dulu. Sudah 16, Bu. Yes. Silakan Pak Kris. Saya mulai ya. Oke. Selamat pagi semua para peserta webinar terapi warna yang saya hormati dan saya banggakan. Salam sukses. Semoga kita semua sehat walafiat. Pagi hari ini dengan sehat raga dan jiwa, maka kita mampu mengikuti webinar ini dan kita mampu menangkapnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Oke, sebagaimana kita semua adalah umat beragama, maka sebelum memulai sesuatu, mari kita hening sejenak, kita berdoa mohon izinnya agar acara ini berlangsung dengan baik dan memuaskan. Mulai. Selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya banggakan, terapi warna sesi 2 itu lebih dititik beratkan kepada bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana aplikasinya? Aplikasi diterapkan untuk penyembuhan diri sendiri, kesehatan diri sendiri. Kemudian setelah berlangsung pembinaan, setelah berlangsung praktek, bisa jadi itu bisa diterapkan ke orang di sekitar kita. Tapi yang utama di sini adalah terapi warna ini untuk diri sendiri. Apa terapi warna? Kali ini, webinar kali ini terapi warna penyembuhan penyakit melalui metode cakra. Apa itu cakra? Nanti dijelaskan oleh narasumber. Kemudian warna cakra. Dan justru dari warna itu kita akan melakukan terapi penyembuhan diri sendiri. Dari segala penyakit, apapun sebetulnya bisa. Karena apa yang ada di tubuh ini, berfungsinya organ-organ tubuh, itu menunjukkan kualitas kesehatan kita. Saya kok sering pusing, Pak? Oh, ternyata saya misalnya, kok saya sering pusing, kenapa? Saya lihat di tubuh, oh saya kurang tidur. Oh, dompet saya tinggal selembar. Itu pun selembar dari Patimura. Nah, itu bisa jadi pusing. Tapi di sini narasumber akan memberikan kepada kita, memberikan pengetahuan bahwa tubuh kita itu tidak hanya tubuh fisik ya, ada tubuh fisik, tubuh jasad, ada tubuh energi, tubuh eterik, dan sebagainya. Itu semua merupakan suatu kesatuan. Kita tidak bisa menyembuhkan suatu gejala penyakit hanya dari salah satu sisi tubuh. Kita harus komplementer, harus sinergis tubuh yang satu dan tubuh yang lain. Kita bersama nanti selama 2 jam sampai pukul 12 itu termasuk tanya jawab ya. Ya, sekarang silakan Ibu narasumber memaparkan materi sesi 2 terapi warna ini. Silakan. Oke, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu.
Saya bisa. Mbak Dewi? Ini di layar hanya ada wajahnya Pak Kris saja ini. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya, Nurul Latifah Mangandaralam MPSI. Kali ini kita akan membahas terapi warna untuk sesi yang kedua, yaitu terapi warna dalam metode cakra, pernafasan warna, dan meditasi warna untuk menghilangkan stres. Metode kali ini atau sesi yang kedua ini sengaja di dalam PPT saya membuat lebih detail agar teman-teman yang mungkin selama ini belum mengetahui apa itu cakra dan merasa awam bisa membaca penjelasan di PPT. Jadi PPT kali ini saya buat lebih detail dan terperinci. Kita di sini sama-sama mempelajari tentang sebuah metode yang mungkin selama ini diabaikan karena kita lebih mempercayai penyembuhan atau pengobatan secara medis barat atau konvensional. Akan tetapi ternyata teori cakra ini sangat relevan dan bisa mendukung penyembuhan fisik atau penyembuhan tubuh fisik dengan metode medis barat. Oke, kita sama-sama akan membaca PPT. Monggo Mbak Dewi bisa di-share-kan. Di sini terapi warna, sebuah metode penyembuhan penyakit dengan mengaplikasikan warna-warna yang tepat dalam bentuk yang lebih terpusat. Idealnya, setiap hari tubuh harus menerima sinar matahari secara langsung agar spektrum warna dapat diserap oleh kulit dan mata minimal 2 jam sehari. Sayangnya hal tersebut tidak lagi dilakukan karena alasan kesibukan dan pekerjaan masyarakat di perkotaan. Alhasil, kekurangan sinar matahari dan defisiensi vitamin D menjadi hal umum di lingkungan kita. Barangkali speaker yang lain bisa di-off-kan, Mbak Dewi? Seperti yang sudah kita bahas di sesi pertama, bahwa vitamin D atau provitamin D ternyata berfungsi sangat vital di dalam tubuh. Dan penghasil provitamin D terbesar adalah matahari. Sehingga bagi kita, manusia dengan kulit berwarna memiliki pigmentasi yang sangat membantu sebenarnya. Jadi, bagi kita yang tinggal di negara tropis dengan warna pigmen sawo matang, itu adalah sebuah anugerah terbesar dari Tuhan. Jadi buat teman-teman yang memiliki kulit sawo matang, nggak usah diputih-putihin. Karena apa? Pigmen adalah tabir pelindung ketika kita berada di bawah terik sinar matahari. Sehingga dia membentuk seperti payung, melindungi kita dari sinar ultraviolet. Akan tetapi tidak mematikan spektrum yang kita butuhkan, serta provitamin D yang sangat bermanfaat bagi kita. Akhir-akhir ini, masyarakat, khususnya masyarakat di perkotaan, memiliki kecenderungan mengalami penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi dan stroke yang dulu kita mengenal orang-orang yang mengalami penyakit hipertensi dan stroke ini adalah orang-orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas ya, 50, 60 itu sudah mengalami penyakit-penyakit
pembuluh darah. Akan tetapi ternyata sekarang penyakit tersebut bergeser. Penderita hipertensi termuda adalah 9 tahun dan diabetes termuda berumur 7 tahun. Mereka sudah disuntik insulin dan macam-macam. Mengapa terjadi? Karena ternyata pola hidup masyarakat khususnya di perkotaan sekarang adalah kita cenderung tidak memahami bahwa kita sangat membutuhkan sinar matahari. Berjemur di bawah sinar matahari selama 2 jam di waktu yang tepat akan sangat membantu proses regenerasi sel-sel tubuh kita. Spektrum berwarna kuning yang ditangkap oleh mata akan menyehatkan organ liver. Spektrum warna kuning matahari ini ada di saat matahari mulai terbit. Jadi kalau sekarang musim panas, mataharinya mulai terbit jam 6, jam 7, yang pertama kali muncul adalah spektrum berwarna kuning. Ini sangat baik sekali dikonsumsi untuk kesehatan mata dan liver atau hati. Kita nggak tahu sehingga ketika kita begadang malamnya dan paginya bangun kesiangan, alhasil kita tidak bisa menerima spektrum matahari yang berwarna kuning. Lalu jam 8 sampai jam 10 adalah spektrum panjang yang menghasilkan provitamin D. Ternyata penyakit-penyakit degeneratif hanya karena kekurangan vitamin D. Sesimpel itu. Nah, sekarang di sesi 2 ini kita akan mengulas lebih jauh tentang terapi warna di dalam kehidupan berdasarkan cakra tubuh manusia. Di sini dikatakan bahwa tubuh manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu tubuh jasad dan tubuh energi. Tubuh jasad atau yang kita kenal sebagai tubuh fisik merupakan keseluruhan struktur fisik organisme yang disebut manusia. Terdiri atas kepala, leher, batang tubuh, lengan, dan kaki. Masing-masing bagian merupakan sistem organ yang dirancang untuk melakukan fungsi kehidupan yang esensial. Sistem organ tubuh termasuk kardiovaskuler, kekebalan tubuh, pencernaan, pernafasan, ekskresi, sekresi, muskuloskeletal atau muscle, saraf, endokrin, dan reproduksi. Ini adalah sistem organ tubuh jasad yang terdiri dari darah dan daging. Lalu yang kedua, kita memiliki tubuh energi. Setiap manusia ternyata memiliki 6 lapisan tubuh energi. Hal ini yang selama ini tidak kita ketahui. Tubuh energi terdiri dari 6 lapisan, yaitu tubuh etrik. Tubuh etrik ini memiliki ketebalan dari 1/4 bagian tubuh sampai 2 inci di luar tubuh. Ukuran ini adalah ukuran umum, akan tetapi pada sebagian orang yang sudah memahami cara pengolahan energi, maka tubuh etriknya akan semakin tebal. Lalu yang kedua adalah tubuh emosi. Tubuh emosi ini ketebalannya 1 sampai 3 inci di luar tubuh. Kemudian ada tubuh mental yang ketebalannya 3 sampai 8 inci di luar tubuh. Tubuh astral 6 inci, tubuh spiritual 3,5 meter. Lalu ada tubuh celestial yang ketebalannya bisa sampai
puluhan meter di luar tubuh. Semakin seseorang mampu mengolah energi yang dia miliki, maka tubuh selesialnya pun akan semakin tebal. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah sebuah metode penyembuhan suatu penyakit tidak bisa hanya berdasarkan pada tubuh fisik. Kita juga harus mempertimbangkan lapisan-lapisan tubuh lainnya. Kecenderungan sekarang kita menyerahkan semua metode kesehatan dan penyembuhan serta pengobatan kepada metode medis barat yang konvensional. Sehingga ketika seseorang mengalami sakit jantung atau gangguan di organ jantung, maka kecenderungan pengobatan hanya kepada organ yang sakit. Lalu, apakah hal tersebut membantu? Tidak membantu sepenuhnya. Jadi, medis barat hanya melihat organ yang sakit tanpa melihat komunikasi antar tubuh jasad dengan tubuh energi. Tubuh energi ini sendiri berperan sangat penting di dalam penyembuhan. Lalu kita lanjutkan PPT selanjutnya. Nah, di sini ada gambar di mana ini adalah tubuh fisik yang berwarna merah, kemudian ada tubuh energi, 6 lapis tubuh energi yang lain. Yang warna-warni ini sebetulnya kita pahami atau kita kenali dengan warna aura. Sekarang kita akan membahas tentang cakra. Cakra adalah pusat energi khusus. Maaf, saya ulang, cakra dalam bahasa Sanskerta artinya roda cahaya yang berputar. Dipercaya cakra berbentuk seperti cakram. Kita semua pasti sudah pernah mengenal yang namanya cakram ya, kayak seperti roda bergigi. Biasanya ada di sepeda yang memiliki rantai atau sepeda motor yang memiliki rantai. Cakra itu sendiri adalah pusat energi khusus yang menghubungkan lapisan-lapisan tubuh, berfungsi mengatur, mempertahankan, mengelola aspek fisik, emosional, mental, dan kejiwaan. Jadi, cakra adalah penggerak atau mesin yang menggerakkan, mengontrol, mengatur, mempertahankan kinerja, mempertahankan komunikasi antar tubuh jasad dan tubuh energi. Sehingga ketika kita memahami cakra dan kita melakukan treatment yang benar terhadap cakra tubuh, maka bisa dipastikan kita akan berada pada kesehatan fisik maupun emosi yang prima. Pada sesi kali ini, kita hanya akan membahas 7 cakra utama, karena ada ratusan cakra di dalam tubuh dan 32 cakra yang harus kita pahami. Akan tetapi pada sesi ini, kita hanya akan membahas 7 cakra utama. Yang pertama adalah cakra dasar. Cakra dasar biasa dikenal dengan muladhara berwarna merah, lokasi pada pinggang bagian bawah, tepatnya di tulang ekor atau perineum. Cakra ini
mengatur keberadaan fisik agar tersedia kebutuhan kita yang paling dasar. Uang, rumah, makanan, pakaian, hubungan kasih sayang, termasuk hubungan seksual. Jadi cakra dasar adalah cakra yang menggerakkan tubuh fisik agar kita memahami, mengerti, dan bergerak untuk mencari atau memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sumber cakra dasar adalah cakra yang menjadi sumber gairah, kepercayaan diri, dan semangat hidup. Jadi bisa dibayangkan jika cakra dasar kita terganggu, maka yang terjadi adalah kita tidak memiliki motivasi dan semangat hidup. Kita bingung untuk apa sih hidup ini, mau apa sih saya sebetulnya, dan lain-lain. Jika kita mengalami putus asa, kita mengalami kebingungan di dalam menentukan jalan hidup kita, artinya cakra dasar kita terganggu. Bisa terjadinya cakra tersebut tidak berputar dengan baik, bisa terlalu cepat ataupun terlalu lambat, itu dikatakan terganggu. Sehingga warna aura yang dihasilkan juga tidak baik. Lalu yang kedua adalah cakra kelamin, swadhisthana, berwarna orange. Terletak di dalam rongga perut. Ini letaknya adalah 2 jari di bawah pusar. 2 atau 3 jari di bawah pusar. Cakra ini berhubungan dengan kreativitas dan emosional. Menyimpan energi terbesar kehidupan. Berkaitan dengan proses fisik, berhubungan dengan usus, limpa, liver, ginjal, dan sistem reproduksi wanita. Kemudian ada cakra perut atau solar plexus atau dikatakan juga manipura, berwarna kuning. Ini adalah cakra bisa dikatakan cakra utama ya, terletak di rongga dada atau ulu hati. Cakra ini berhubungan dengan kekuatan pribadi, penilaian diri sendiri atau orang lain, pemahaman intelektual, keberadaan fisik duniawi, kekuatan laki-laki, berhubungan dengan pencernaan dan metabolisme, dan satu hal yang jarang diketahui orang bahwa cakra perut ini yang menggerakkan energi keberlimpahan. Jadi ketika kita mengalami gangguan di cakra perut, maka kita apa goal-goal yang kita rencanakan atau kita tuju tidak akan berhasil. Jadi cakra perut ini sangat berhubungan dengan keberlimpahan. Kemudian ada yang keempat, yaitu cakra jantung atau anahata, berwarna hijau, ungu, dan emas. Ada 3 warna ini yang dominan adalah warna hijau. Lokasi jantung atau di dada sebelah kiri. Cakra ini mengatur hubungan kita dengan orang lain, kasih sayang, cinta, empati, welas asih, energi penyembuhan, berhubungan dengan organ jantung, penyakit yang berkaitan dengan sirkulasi pembuluh darah, tekanan darah, paru-paru, asma, alergi, pneumonia, dan insomnia. Cakra jantung biasanya tadi sudah saya sebutkan, cakra jantung ini menampilkan aura berwarna hijau. Lalu ada cakra yang kelima, cakra tenggorokan atau Visuddha, berwarna biru terang. Lokasinya di tenggorokan. Cakra ini mengatur kemampuan mengungkapkan apa yang ada di pikiran.
Jadi ketika seorang businessman, dia sangat piawai dalam mempresentasikan bisnisnya, dia sangat pandai menarik customer agar tertarik terhadap bisnisnya, artinya cakra tenggorokannya sangat bagus. Ada jika kita menemui seseorang yang sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, dia cenderung pendiam, introvert, dan mudah stres, artinya ada gangguan di cakra Visuddha. Nah, kemampuan berkomunikasi dan menjalin relasi dengan orang lain ini adalah fungsi dari cakra tenggorokan. Kemudian ada, nah ini di sini cakra tenggorokan berhubungan dengan organ kerongkongan, tenggorokan, rahang, mulut, kelenjar tiroid, laring, tonsil, dan timus. Jadi ketika kita mengalami gangguan tenggorokan, misalnya radang tenggorokan, maka pada saat itu juga cakra Visuddha kita akan terlihat redup atau gelap. Seseorang yang mengalami gangguan kelenjar tiroid, dia juga akan mengalami warna aura biru yang tidak muncul atau gelap atau redup. Hubungannya adalah dengan kebenaran, kejujuran, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Yang keenam adalah cakra mata ketiga, third eye disebutnya ya, atau asna atau agya, berwarna ungu indigo. Ungu indigo ini lebih cenderung ungu kebiru-biruan, berbeda dengan warna violet. Lokasinya berada di tengah kening atau di antara dua alis. Cakra ini merupakan pusat penglihatan dalam dan luar. Artinya, cakra mata ketiga adalah penglihatan kita terhadap hal-hal yang belum terjadi. Vision kita yang belum terjadi. Melalui cakra ini, kita mendapatkan, merekam, serta mengirim gambar. Artinya adalah kita mampu melakukan visualisasi yang menuntun sehingga pikiran bawah sadar kita menganggap visualisasi yang kita lakukan adalah nyata, sehingga pikiran bawah sadar akan melakukan hal tersebut dan menjadikannya kenyataan. Berhubungan dengan kelenjar pituitari. Cakra ini merupakan pusat yang mengatur banyak fungsi hormon dan endokrin. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang hormon ya. Cakra ini merupakan pusat yang mengatur banyak fungsi hormon dan endokrin, sehingga cakra ini dapat pula mempengaruhi mood, kemampuan yang berhubungan dengan feeling dan intuisi. Tadi seperti yang saya katakan bahwa cakra mata ketiga ini adalah berhubungan dengan organ yang disebut pineal gland. Pineal gland itu adalah otak tengah yang dia terbungkus oleh selaput. Ketika kita bisa mengaktifkan pineal gland, maka kita akan bisa melakukan atraksi-atraksi seperti yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Dengan mata tertutup, dia bisa menyetir kendaraan sampai sekian kilometer. Dengan mata tertutup, kita bisa melihat apa yang ada di ruang sebelah. Dengan mata tertutup, kita bisa tahu apa yang akan terjadi, seperti itu ya. Ketika pineal gland kita aktif, maka kita bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh mata. Di sini dikatakan bahwa cakra mata ketiga berhubungan dengan kelenjar pituitari dan endokrin.
Teman-teman semua pasti sudah tahu apakah itu kelenjar pituitari. Atau nanti kita akan bahas di grup. Saya lanjutkan. Cakra yang ketujuh adalah cakra mahkota atau sahasrara berwarna putih atau bening. Lokasinya di ubun-ubun. Cakra ini mengatur banyak fungsi di dalam dan di luar tubuh. Pusat fisik dari pengetahuan yang lebih tinggi, menerima energi kejiwaan, bimbingan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan maksud kita. Jadi, cakra ketujuh ini sangat berkaitan erat dengan cakra keenam. Kalau tadi cakra keenam adalah yang membuat kita bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh mata, maka cakra ketujuh adalah yang membimbing cakra keenam tadi. Karena terhubung dengan bidang yang lebih tinggi, maka cakra ketujuh dianggap sebagai pusat koneksi dengan energi ketuhanan. Sebetulnya jika kita melihat bentuknya, cakra ketujuh ini tidak berbentuk seperti cakram atau roda bergigi, tetapi lebih berbentuk seperti bunga teratai, di mana bunga teratai tersebut tengahnya berlubang, lalu akan ada terlihat arus yang keluar dan arus yang masuk. Di sebagian mahzab, kalau katanya Mbak Ulansari, cakra mahkota ini tidak disebut sebagai cakra karena dia tidak berbentuk roda bergigi. Akan tetapi untuk mempermudah pengetahuan kita, saya memasukkan cakra mahkota sebagai cakra ketujuh. Jika cakra ini bermasalah, maka akan terjadi gangguan sistem kekebalan. Nah, ini ya harus dipahami. Ternyata cakra ketujuh ini sangat vital fungsinya di dalam kehidupan kita. Jika cakra ketujuh terganggu, maka kita akan mengalami satu, sistem kekebalan. Dua, cancer. Karena seperti yang kita ketahui bersama, setiap manusia memiliki sel kanker. Hanya saja pada sebagian orang, sel tersebut membelah diri secara abnormal, di mana pada umumnya normalnya sel membelah diri dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, dan seterusnya. Akan tetapi pada sebagian orang, sel kanker membelah diri abnormal, sehingga dia membelah diri dengan sangat cepat. Dari 1 menjadi 10, menjadi 100, dan seterusnya. Ketika ada masalah di tubuh dengan sel kanker, artinya ada cakra-cakra yang terganggu di dalam tubuh kita. Kelainan pada tulang dan sistem saraf, ini juga masalah yang akan kita alami jika cakra ketujuh kita terganggu. Semua masalah yang berkaitan dengan kelenjar pineal. Nah, tadi yang saya sebutkan, kelenjar pineal adalah otak tengah yang ukurannya hanya sebesar biji kacang hijau, tetapi fungsinya sangat luar biasa. Otak tengah ini, pineal gland, bekerja sebagai penyesuaian psikis dan pusat tujuan. Lalu akan ada kesulitan memahami, skizofrenia, kelainan kepribadian majemuk atau bipolar, neurosis, psikosis, tertekan, pusing, pening, mabuk, sakit kepala, tidak mampu memahami diri, tidak terarah, dan lain-lain. Inilah penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan ketika cakra mahkota kita terganggu. Di sini ada gambar
gambar ini berhubungan dengan cakra-cakra yang tadi kita bahas. Lalu kita akan membahas juga tentang meditasi dan pernafasan warna. Apa fungsinya meditasi dan pernapasan warna? Yang kali ini akan saya ajarkan adalah untuk self-healing. Terapi warna tidak saja dapat menyembuhkan satu gejala penyakit, akan tetapi juga dapat mengubah suasana hati seseorang, yang pada jangka panjang dapat mengubah karakter, sifat, dan perilaku. Ini sudah kita bahas berulang kali di grup. Sehingga terapi warna dapat dilakukan bersamaan dengan pengobatan medis barat. Ini yang pertama tadi di awal saya katakan bahwa medis barat tidak memahami atau tidak bekerja pada ranah energi. Medis barat hanya bekerja pada ranah tubuh fisik atau tubuh jasad. Sedangkan jika kita belajar tentang pengobatan medis timur, salah satunya akupuntur, medis timur lebih mengkombinasikan kepada penyembuhan tubuh jasad dan tubuh energi. Sehingga sebelum kita sakit, medis timur sudah bisa mendeteksi. Lalu kita mempelajari juga pusat energi dalam tubuh manusia, yaitu cakra. Terapi ini dapat menstimulasi proses penyembuhan dari dalam diri manusia sendiri, self-healing. Nah, sebelum kita lanjut ke cara meditasi dan pernapasan warna, saya agak mundur sedikit. Kita membahas tentang cakra tadi, artinya jika kita bicara tentang cakra, artinya kita juga berbicara tentang aura. Aura adalah medan energi yang timbul atau yang terjadi di sekeliling atau di sekitar kita. Seperti tadi gambar yang saya tampilkan, kita mundur sedikit ya. Nah, ini aura adalah warna yang dipantulkan atau dibiaskan oleh cakra-cakra yang bekerja di dalam tubuh. Ketika cakra-cakra tersebut bekerja dengan baik, maka aura yang dimunculkan juga akan berwarna terang. Akan tetapi, jika cakra-cakra tersebut mandek atau macet atau bekerja terlalu cepat, maka warna aura yang dihasilkan juga tidak baik. Jika dia bekerja berputar terlalu pelan, bisa jadi warna yang dikeluarkan redup atau cenderung lebih gelap. Akan tetapi, jika cakra tersebut berputar sangat cepat, bisa jadi warna aura yang terbentuk tidak menyelubungi seperti gambar, tetapi dia robek. Jadi hanya muncul di atas, atau muncul di samping, atau muncul di bawah. Ketika warna aura tidak terselubung sempurna, dan warnanya tidak terang, maka artinya warna aura tersebut terganggu. Artinya cakra tubuh kita juga terganggu. Lalu di sini kita bisa kok mendeteksi warna aura. Bagaimana caranya? Bisa dengan mata telanjang bagi orang-orang yang sudah terbiasa melihat warna aura. Jika ingin lebih yakin lagi, kita bisa melakukan fotografi aura atau disebut foto Kirlian.
Akan tetapi, warna aura ini tidak permanen. Warna aura yang kita lihat adalah aura yang terjadi saat itu. Bisa jadi ketika pagi kita mengalami gangguan mood sehingga warna cakra visudanya gelap, tapi pada siang hari moodnya sudah bagus lagi, cakranya udah terang lagi, seperti itu ya. Jadi warna aura yang tertangkap oleh foto itu adalah warna aura saat ini. Seringkali kita mendengar bahwa orang yang sehat memiliki aura pelangi di medan auranya. Sesungguhnya warna pelangi ini muncul di masing-masing cakra pada tubuh manusia. Manusia memiliki 7 cakra utama yang tadi sudah kita bahas, dan aura menunjukkan kondisi kesehatan kita. Melalui analisa aura, beberapa hal dapat kita ketahui dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang psikologi dan kesehatan. Dari warna aura, kita juga bisa mengetahui sifat seseorang, kita juga bisa mengetahui apakah orang tersebut benar-benar sakit atau orang tersebut memiliki potensi apa, semuanya bisa kita ketahui melalui warna aura. Orang yang sehat dan orang yang sakit pastinya memiliki kecerahan warna yang berbeda. Bagaimana cara memperbaiki aura? Ketika kita ingin terlihat aura kita terang, agar kesehatan kita prima, agar usaha kita maju, artinya kita harus memperbaiki cakra di tubuh kita. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas melalui WhatsApp group lebih detail, tapi hari ini atau kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara agar aura kita tampak terang benderang, bagaimana agar kita selalu sehat, dan bagaimana agar usaha kita juga berhasil, sukses, maju. Caranya adalah lakukan teknik yang sangat mudah, murah, bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan kapan saja, asal ada kemauan dan konsistensi yang tinggi. Bagaimana caranya? Ini dia, pernapasan warna. Teknik ini merupakan salah satu bentuk teknik visualisasi. Anda dapat membayangkan, menghirup, menghembuskan warna tertentu. Teknik ini dapat Anda lakukan sebelum tidur atau saat Anda bangun tidur di pagi hari. Saya rasa semua bisa melakukan ini ya. Bagi teman-teman yang sulit melakukan visual, bisa dengan bantuan gambar. Seperti minggu kemarin, sebelum kita melakukan webinar, kita diminta oleh moderator untuk menatap warna kuning. Nah, itu adalah teknik visualisasi dengan bantuan media gambar. Jadi, bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, aduh saya sulit sekali melakukan visualisasi, selalu blank dan selalu hitam. Artinya ada gangguan di cakra ke-6. Nah, bisa dibantu dengan media warna gambar, media gambar. Jadi print atau beli aja kertas berwarna ya, kayak origami gitu, bisa dilakukan sebelum tidur atau bangun tidur.
Jadi carilah tempat yang nyaman untuk duduk atau berbaring. Tahan nafas, tarik nafas dalam-dalam, teratur dan perlahan. Saya sarankan untuk pengambilan nafas ini, pola nafas ini kita melakukan dengan ketukan ya. Jadi misalnya, tarik nafas dengan 5 ketukan. Tarik nafas dengan 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tahan nafas dengan 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu hembuskan pelan-pelan dengan hitungan 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pola nafas ini disebut pola nafas segitiga. Pola nafas segitiga ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Bagi ibu-ibu yang mengalami overweight atau obesitas, dengan melakukan pola nafas, tubuh akan menghancurkan lemak-lemak yang tersimpan. Kita mempolakan paru-paru dan jantung untuk bekerja sama. Setelah melakukan pola nafas, biasanya kita akan kemeringet seperti orang yang habis berlari. Pola nafas ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, yang penting konsisten. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bayangkan diri Anda dikelilingi oleh warna tertentu yang Anda inginkan. Kemarin kita sudah berbagi tentang manfaat warna. Misalnya hari ini lagi males banget, lagi mager, lagi nggak kepingin ngapa-ngapain. Tapi ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita melawan kemalasan? Yaitu bisa dengan teknik pernafasan warna. Sangat simpel, bayangkan warna merah. Jika tidak bisa membayangkan warna merah, pandangi warna merah selama 5 menit atau sampai Anda bosan. Saat Anda bernafas, bayangkan tubuh Anda bernafas menghirup warna merah tersebut, lalu bayangkan warna merah tersebut menyelubungi seluruh tubuh Anda. Kemudian saat Anda menghembuskan nafas, bayangkan Anda menghembuskan warna komplemennya. Warna merah komplemennya adalah biru, dan warna tersebut menyebar, menyelubungi seluruh tubuh Anda. Setelah melakukan pernafasan warna, ulangi 2 kali, ulangi 3 kali, ulangi 4 kali, sampai Anda merasa benar-benar semangat. Biasanya pengalaman saya melakukan pola pernafasan warna ini adalah 5 sampai 10 menit. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini meditasi. Meditasi diperlukan konsentrasi yang tinggi. Meditasi ini sebetulnya tidak harus duduk bersila, bisa duduk selonjor misalnya ya. Kalau yang orang-orang yang ada masalah dengan lutut agak sulit untuk duduk bersila, bisa dilakukan dengan duduk selonjor, atau duduk di atas kursi dan kakinya menempel di lantai tanpa alas kaki. Saran saya adalah yang penting kita terhubung dengan bumi. Jadi jangan di atas kasur karena cenderung kita bakal ketiduran lagi. Atau jangan di kamar mandi, ya nanti yang mau pakai kamar mandi juga pasti ketok-ketok. Jadi lakukan meditasi ini sebaiknya di lantai, dengan bagi yang sulit duduk di dasar yang keras bisa pakai bantuan matras atau bantal, atau bisa duduk di atas kursi dengan kaki menempel di lantai tanpa alas kaki. Letakkan tangan di samping tubuh atau di atas paha bagi yang duduk di lantai. Lalu lemaskan bagian tubuh Anda dari kepala sampai kaki. Artinya tidak ada bagian yang tertekan atau sakit atau tidak nyaman.
sehingga mengganggu konsentrasi di saat meditasi. Lepaskan semua, gunakan pakaian yang longgar, tidak ketat, tidak gerah, tidak gatal, dan lain-lain, sehingga meditasi bisa dilakukan dengan nyaman. Lalu, yang keempat adalah ambil nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu tahan sebentar dan hembuskan perlahan melalui mulut. Ini sama ya seperti yang tadi, hanya pernafasan warna, kita mengambil nafas melalui hidung dan menghembuskan melalui hidung. Kalau meditasi, kita ambil nafas melalui hidung, lalu menghembuskan melalui mulut. Sama juga saya sarankan ketika melakukan pola pernafasan, lakukan dengan hitungan. Jadi misalnya ambil 7, tahan 7, hembuskan 7 hitungan ya. Lalu kalau misalnya 7 terlalu berat, lakukan awali dengan 3 atau 5 atau 4. Yang kelima, selama pernafasan ini, bayangkanlah Anda membuang rasa stres, membuang penyakit dan racun-racun tubuh. Selanjutnya, bayangkan warna merah dari matahari yang sinarnya menembus seluruh bagian tubuh dan biarkan energinya menyelimuti tubuh. Pemaparan tentang terapi warna, meditasi, dan pernafasan warna, teorinya sudah saya berikan. Metode cakra juga sudah kita pelajari bersama. Cakra menghasilkan warna aura. Nanti barangkali kita bisa belajar tentang aura, melihat warna aura masing-masing. Sekarang kita akan lanjut, karena ini udah 1 jam ya Mbak. Kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan kita, bagaimana caranya kita mengharmonisasi lapisan tubuh yang kita miliki, sehingga kita memiliki kesehatan emosi maupun kesehatan fisik yang prima. Sekarang saya kembalikan kepada moderator, barangkali teman-teman ada yang kurang jelas atau ingin bertanya tentang metode terapi warna dalam cakra, pernafasan warna, dan meditasi warna. Monggo Pak Kris, dilanjut. Terima kasih Ibu narasumber. Penjelasan Ibu dari awal sampai akhir tentu tidak sama orang menerimanya. Tingkat akseptasi setiap orang berbeda. Oleh karena itu, saya buka kesempatan kepada para peserta webinar ini, baik melalui chat maupun langsung di room, untuk bertanya apa yang harus atau apa yang saya tidak mengerti, bagaimana aplikasinya. Silahkan ditulis di chat. Nanti narasumber akan menjawab satu demi satu, dan semoga semua pertanyaan bisa dijawab. Untuk pertanyaan yang hampir mirip, tentunya tidak saya kemukakan, saya ambil kesimpulannya saja sesuai dengan jawaban dari Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang saya banggakan kalau ingin bertanya. Ada pertanyaan satu dari Mbak Lei. Adik sepupunya pengen hamil. Apa sebaiknya disarankan untuk memakai
baju dalam atau legging yang berwarna oranye sesuai dengan cakra swadhisthana. Begitu Mbak Lei. Oke, ya jadi untuk sistem reproduksi, kesehatan sistem reproduksi, untuk kemampuan melakukan reproduksi atau kemampuan produksi, ini artinya adalah harus ada kerjasama antara suami dan istri. Artinya dicari tahu dulu kekurangannya di mana, kenapa terjadi seperti itu. Misalnya mungkin bisa melakukan beberapa tes di dokter sehingga diketahui. Karena sepengetahuan saya, kesulitan memiliki anak itu memiliki beberapa macam penyebab. Yang pertama, bisa ada gangguan lambung. Jangan pernah remehkan gangguan lambung. Asid atau gas yang berlebihan dari lambung ini bisa juga mematikan sel telur dan sperma. Lalu orang yang mengalami obesitas atau kegemukan sehingga dia memiliki sel telur yang tidak pernah matang. Jadi sel telurnya itu belum matang sudah gugur. Bisa juga bagi yang laki-laki, maka dia akan mengalami sperma yang malas berenang. Ya, itu yang pertama dari masalah lambung, yang kedua dari masalah obesitas, yang ketiga adalah dari masalah hormonalnya sendiri. Apakah hormonnya sudah bekerja baik ataukah terganggu? Kalau misalnya yang terganggu adalah hormon pituitari, endorfin, adrenal, progesteron, dan estrogen, artinya apa yang harus dilakukan? Lalu jika yang terganggu adalah jantung atau organ-organ di sekitar jantung sehingga menyebabkan kesulitan untuk hamil, itu juga berarti dia harus membersihkan dulu organ jantungnya, seperti itu. Akan tetapi bisa saja dilakukan metode terapi warna. Jadi lakukanlah pola pernafasan warna dan meditasi warna untuk melakukan pembersihan cakra-cakra tubuh. Kayak gitu ya Mbak Le. Selain melakukan pernafasan warna dan meditasi warna, boleh dicoba dengan sering menggunakan atau mengkonsumsi warna oranye. Oke, Bu Najwa. Penjelasan lebih lanjut barangkali bisa diteruskan juga. Jadi ada 2 pertanyaan dari Mas Ardi. Pertanyaan entah untuk siapa, tapi pertanyaan yang pertama, bagaimana aplikasi penggunaan terapi warna ini pada orang yang baru saja atau telah menjalani operasi kanker payudara? Barangkali ini mungkin pembersihan, atau barangkali menghilangkan sisa-sisa akar kanker itu bila mana ada. Itu pertanyaan yang paling utama. Kemudian pertanyaan tambahannya, untuk mengatasi benjolan kelenjar lemak pada tubuh, biasanya di leher, kalau pria itu ada benjolan di punduknya, itu benjol itu lemak. Nah, untuk ngilang itu bagaimana? Oke, saya jawab. Itu singkat dan padat saja, karena kalau untuk penjelasan yang panjang lebar bisa diwak. Ini karena pertanyaan dari para peserta yang lain juga sudah mulai antri. Terima kasih. Oke, jadi aplikasi penggunaan terapi warna pada orang yang telah menjalani operasi kanker payudara. Demikian ya. Seperti tadi kita ketahui bahwa ternyata sel kanker ini menjadi ganas dan dia menjadi membelah diri secara abnormal. Gangguan pembelahan sel abnormal tersebut adalah di cakra mahkota. Artinya ada gangguan di cakra mahkotanya. Bagaimana cara membersihkan cakra mahkotanya? Nah, itu yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, orang-orang yang mengalami cancer itu memiliki trik tersendiri. Kalau untuk dengan terapi warna, dia harus menggunakan sering-sering mengkonsumsi warna biru untuk menghilangkan tingkat stres.
Karena ketika dia stres, maka sel ini akan menjadi lebih abnormal. Jadi biasanya kalau seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sel itu biasanya pada umumnya membelah diri dari 1 jadi 2, ini membelah diri dari 1 jadi 100. Nah, bagaimana caranya supaya laju pembelahan sel ini tidak gila-gilaan? Lakukanlah metode seringlah berada di dalam ruangan atau seringlah menggunakan pakaian atau seringlah mengkonsumsi warna biru dan hijau untuk menurunkan tingkat stresnya. Kanker payudara berarti dia berada di daerah organ cakra anahata ya. Cakra anahata atau cakra solar plexus ya. Cakra solar plexus berarti dia berada Cakra solar plexus. Iya, cakra solar plexus karena di ulu hati kan cakra solar plexus itu. Artinya dia berada pada zona yang dimiliki oleh cakra solar plexusnya. Nah, tadi kan kita sudah bahas apa-apa saja yang baik untuk solar plexus. Itu harus dilakukan. Bisa dengan menggunakan baju berwarna kuning, mengkonsumsi makanan berwarna kuning, bisa juga dengan apa yang minggu kemarin kita pelajari, meditasi dengan menggunakan warna kuning, lalu cari komplemennya warna ungu, gunakan juga pakaian yang berwarna biru dan hijau untuk menurunkan tingkat stresnya. Jadi terapi warna hanya menjawab sebatas itu. Ketika dia memiliki gangguan kelenjar sama ya, dengan gangguan kelenjar ini aktif atau tidak sama, metodenya sama. Kita lakukan terapi warna dengan pernafasan warna, meditasi warna, kita lakukan konsumsi warna biru dan hijau, lalu kita membersihkan jalur solar plexus atau manipura, jalur sahasrara, cakra mahkota, seperti itu. Yang bisa dilakukan hanya seperti itu. Selanjutnya, jika stresnya itu sudah mulai reda, silakan dicek lagi. Maka pasti akan ada penurunan. Tapi ini harus dilakukan konsisten ya. Karena ini adalah holistik, bukan sulap ataupun sihir. Ya, terima kasih Bu Narsum. Berikutnya saya kira yang lebih bisa diketahui, Mbak Lola ini menanyakan terapi warna untuk migrain. Bagaimana migrain? Terapi warna migrain. Apa? Ya. Nah, migrain ini penyebabnya apa? Migrain ini ada beberapa faktor penyebab, bisa karena kurang tidur, bisa karena stres, atau bisa karena gangguan lambung. Ini juga harus kita kenali dulu. Kalau kurang tidur, mengapa bisa kurang tidur? Oh, banyak pikiran, ruwet. Artinya pikiran kita stres. Tenangkan dulu, cooling down dengan warna biru atau warna hijau atau warna pink. Oke, meditasi warna, pernafasan warna lakukan. Lalu supaya bisa tidur nyenyak. Lalu yang kedua, jika gangguannya ada di lambung, berarti kita menggunakan warna apa, komplemennya warna apa. Jadi harus diketahui dulu penyebab migrain itu apa. Lalu baru kita melakukan terapi sesuai dengan penyebabnya. Bukan hanya kita melihat migrainnya, tapi penyebabnya dulu yang kita atasi. Migrain bisa karena kecemasan, stres, artinya kita harus banyak mengkonsumsi warna pink dan hijau, biru, lalu kurang tidur. Berarti terjadi gangguan tidur. Cari lampu LED berwarna biru, masih ingat kan? Lalu yang ketiga bisa juga karena gangguan lambung. Artinya carilah makanan warna kuning. Bisa makan jeruk dulu sebelum makan nasi. Atau makan labu parang. Nah, itu bisa untuk mengobati lambung. Seperti itu. Ya. Kalau ternyata penyebabnya ini masih belum ditemukan, warna ungu itu adanya di sini ya, warna indigo. Warna indigo itu di sini, di area kepala. Jadi kalau sering sakit kepala,
sering menggunakan baju berwarna ungu atau baju berwarna putih. Topi bisa topi. Demikian Pak Kris. Oke. Kalau topi kan susah dilihat kecuali kita ngaca ya Pak ya. Kalau bisa yang bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihat. Baju putih kan bisa kita lihat, artinya bisa kita dikonsumsi oleh mata. Kalau topi ngelihatnya gimana? Baik. Kecuali kalau kita lepas. Baik, Bu Narsum. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Retno. Mbak Retno bertanya, bagaimana terapi warna untuk penyakit pembuluh darah yang menyebabkan stroke? Penting juga ini. Oke, tadi saya jelaskan di awal bahwa ternyata penyakit-penyakit pembuluh darah seperti hipertensi, stroke, lalu Alzheimer, Parkinson, itu ternyata penyebabnya sangat simpel, tapi kita nggak tahu. Jadi penyebab utamanya adalah defisiensi vitamin D. Jadi untuk mengatasi atau menyembuhkan kelainan atau masalah pembuluh darah, sering berjemur. Berjemur sinar matahari yang kaya akan provitamin D. Itu jam berapa? Jam 8 sampai jam 9, setengah 10. Ketika matahari itu belum tinggi. Jadi kita berdiri di bawah sinar matahari itu masih ada bayangan yang lebih panjang dari kita. Yang pertama itu, seringlah berjemur. Yang kedua, minum air pelangi dari botol berwarna biru. Lalu yang ketiga, seringlah mengkonsumsi warna hijau dan pink untuk menurunkan tensinya. Mengkonsumsi warna itu seperti apa? Dengan cara menatap, dengan cara apa kemarin? Menatap, lalu mencari makanan yang berwarna sama. Lalu yang ketiga, lakukan pola pernafasan warna dengan warna hijau dan pink. Lalu meditasi. Hanya itu. Baik, terima kasih. Lakukan juga terapi suplemen. Jadi sedikit-sedikit obatnya mulai dikurangi, diganti dengan suplemen. Monggo yang selanjutnya. Oke, Ibu. Terima kasih untuk jawaban kepada Mbak Retno. Sekarang Ibu Rini. Ibu Rini menanyakan bagaimana terapi keseimbangan hormon. Hormonnya sudah dipilih nih, estrogen dan progesteron. Bagaimana untuk menjaga keseimbangan hormon? Nggak berlebihan satu sama lain barangkali itu. Itu yang dimaksud Ibu Rini ini. Oke. Hormon estrogen dan progesteron itu hormon perempuan ya. Betul, Bu. Hormon perempuan. Ini agak menyimpang sedikit, boleh ya Pak Kris? Jadi, ya. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, memang wanita, nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, wanita-wanita di atas 40 tahun memang mulai mengalami ketidakseimbangan hormonal. Hal itu dikarenakan faktor usia, gaya hidup, pola makan, dan lain-lain, tingkat stres, dan lain-lain. Untuk menyeimbangkan hormon-hormon di dalam tubuh kita, ya kembali lagi seperti yang tadi kita pelajari, hormon itu berada di cakra mana. Lalu cara men-treat cakra itu seperti apa? Lakukan juga pernafasan warna sesuai dengan warna cakra. Atau kita lakukan meditasi sesuai dengan warna cakra di mana hormon tersebut tinggal. Seperti itu. Jadi banyak sekali sebetulnya kita lakukan. Kuncinya hanya satu, konsisten. Ketika kita konsisten melakukan, pasti akan ada perubahan. Seperti itu Mbak Rini. Atau Ibu bisa dilengkapi karena saya belum tahu juga estrogen sama progesteron itu adanya di cakra apa, Bu? Estrogen dan progesteron itu di cakra orange, Pak. Swadhisthana. Cakranya, ya hormonnya letaknya di situ atau di kepala bagian belakangnya.
cakra swadhisthana itu yang letaknya hormonnya di situ, Pak. Tapi yang mengatur semua adanya di pineal. Yang mengatur fungsi hormonal dan endokrin itu adanya di pineal dan sahasrara. Tapi hormonnya itu sendiri berada di area reproduksi. Berarti di cakra kelamin, Bu, ya? Ya, swadhisthana. Jadi Ibu Rini, terapi warna untuk keseimbangan hormon estrogen progesteron itu adalah kita men-treat cakra swadhisthana atau cakra kelamin yang warnanya orange. Begitu, Bu, ya? Warnanya orange yang ada di bawah pusar sekian jengkal. Disitulah letak cakra swadhisthana. Begitu, Bu Narsum? Halo? Iya. Ya, dilanjut, Pak. Saya kira kemudian balik lagi ke Mas Ardi pertanyaannya. Kalau kita punya benjolan lemak, itu biasanya dioperasi, tapi seperti bagaimana ya caranya dengan terapi warna? Apakah bisa di treatment itu? Benjolannya di area mana? Di bagian tubuh lah. Kalau setahu saya kalau laki-laki biasanya di sekitar leher belakang atau di mana saja benjolan itu tidak dikehendaki, tapi benjol gitu loh. Bukan karena kena pukul ya atau kena terantuk, tapi karena benjol lemak. Mas Ardi bisa nyalakan mic-nya supaya melengkapi pertanyaan saya barangkali. Turn on audio. Halo, Mas Ardi. Mungkin lagi nggak monitor ya? Ya, ada pertanyaan dari Ibu Lei. Ibu Lei sudah ada di tes. Sedengar? Ya. Iya, Mbak. Monggo. Oh, bisa dengar suara saya ya? Bisa. Oke. Mau tanya terkait cakra ketujuh yang berhubungan dengan energi ketuhanan tadi. Tadi disampaikan juga bahwa kalau cakra ketujuh itu terganggu atau kurang atau bagaimana itu, maka ada yang mengalami bipolar, cancer, dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, saya melihat banyak orang yang pasien cancer ya, itu apakah dengan statement seperti itu bahwa cakra ketujuh ketuhanan gitu, energi ketuhanan, apakah yang menderita cancer itu berarti dia kurang religius atau nggak rajin beribadah atau gimana? Karena banyak saya lihat pasien cancer juga ya udah cukup rajin beribadah gitu. Tapi kenapa dia masih bisa terganggu sel kansernya, kan tadi menyebar dengan secara abnormal ya kata Mbak Lulu gitu. Ya. Bisa dijelaskan apa hubungan dengan energi ketuhanan di cakra ketujuh dengan para penderita penyakit tersebut? Ini pertanyaan. Ya, terima kasih. Syukur. Pertanyaan. Kalau saya yang jawab, saya bukan narsum. Kalau saya yang jawab, saya bukan narsum. Ya, lah mau gue aja, saya seneng kok. Silakan, Bu Narsum. Jadi gini ya, Mbak, ya dikatakan cakra ketujuh adalah korelasi atau hubungan manusia dengan Tuhan. Bukan berarti bahwa orang-orang yang memiliki religi yang kuat, jadi dia rajin ibadah, rajin melakukan perintah agama, ya, bukan berarti orang-orang tersebut memiliki hubungan interaksi dengan Tuhan yang baik. Artinya adalah orang-orang yang rajin beribadah sebatas hanya ritual. Tetapi dia tidak memiliki jalinan komunikasi yang baik. Buktinya adalah ketika sebuah kepasrahan itu hanya di mulut.
sebuah pengetahuan yang mungkin tidak dimiliki oleh sebagian dari kita, bahwa ternyata hidup itu, pasrah itu seperti ini, memaafkan itu seperti ini loh. Banyak sekali. Jadi hubungannya ini adalah hal yang pernah saya bahas di workshop saya sebelumnya tentang negatif memori. Bagaimana rasa marah, rasa dendam, rasa sakit hati ini adalah sebagai hal yang menutup atau membuat cakra mahkota kita tidak bekerja dengan baik. Jadi memori negatif, saya mengatakannya memori negatif yang berhubungan dengan emosi yang buruk, emosi yang negatif yang kita simpan. Ini mempengaruhi cakra mahkota kita tidak bekerja dengan baik. Jadi misalnya gini, kita sakit hati, pernah dizalimin sama orang. Oke, saya sudah memaafkan kok, saya sudah memaafkan dia. Tetapi ketika kita mengingat peristiwa itu, kita masih merasakan sumendal gitu loh, kata orang Jawa. Kita masih merasakan sakit hati, masih merasakan marah. Tapi di mulut kita bilang, saya sudah memaafkan, saya sudah ikhlas, saya sudah pasrahkan kepada Gusti Allah, saya sudah ikhlaskan semua kejadian yang terjadi pada saya, sudah rela, sudah ikhlas. Tapi ternyata ketika kita mengingat kejadian itu, kok seloro ya rasanya, kok masih perih. Nah, ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang, bahwa emosi ini yang menjadikan kita sakit. Ini yang menyebabkan cakra mahkota kita tidak bekerja baik. Emosi. Jadi hubungannya dengan emosi. Bukan hubungannya dengan saya rajin sembahyang loh, saya rajin sholat, saya rajin ngaji, tapi kok saya kena kanker. Nah, artinya kita harus introspeksi kembali kepada diri kita sendiri. Benar nggak sih sholat yang aku lakukan? Benar nggak sih ibadah yang aku lakukan? Apakah membuat aku menjadi lebih ikhlas, legowo, apa ya namanya ya, sareh gitu. Oh enggak, ternyata saya sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, itu tadi katanya Mbak Le. Tapi esensinya buat saya apa? Menjadikan saya orang yang sabarkah? Menjadikan saya orang yang ikhlaskah? Menjadikan saya orang yang pasrah dan percaya? Oh enggak juga Mbak. Banyak banget yang ternyata tidak gitu loh. Esensinya tuh enggak paham gitu loh. Ini yang menyebabkan cakra mahkota kita terganggu. Monggo Pak Kris kalau mau menambah. Enggak lah, Bu. Nambahnya di wak aja. Ada pertanyaan berikut dari Pak Darmanung Siswantoro. Beliau menyatakan bahwa terapi warna ini sangat cocok jika dikombinasikan dengan hipnoterapi. Beliau minta pendapatnya Bu Nurul. Bagaimana? Oh ya, hipnoterapi dengan terapi warna ini bisa jadi satu. Mbak, kok feedback ya suara saya? Ada eko. Salah satu dimatikan, mic. Jadi terapi warna ini sangat bisa bekerja sama dengan hipnoterapi, di mana kita akan mengetahui akar dari permasalahannya dia, lalu kita terapi dengan warna yang memang dia butuhkan. Jadi kenapa tubuh kita sakit? Tubuh kita sakit karena kita kekurangan warna tersebut. Jadi seperti tadi kita mempelajari 7 cakra dengan warna-warna yang berbeda. Ketika tubuh kita sakit, artinya ada salah satu cakra yang tidak bekerja optimal. Artinya kita kekurangan warna yang dihasilkan oleh cakra tersebut. Seperti itu. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata saya kekurangan warna ini karena cakra saya yang ini tidak bekerja. Dengan hipnoterapi kita bisa membangkitkan kesadaran dia, menanamkan bahwa bla 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 gitu ya. Pak Darmanung lah yang paling tahu kalau masalah hipnoterapi. Monggo yang lain. Ini ada juga pertanyaan dari Mbak Retno ya. Meditasi dan terapi warna sebaiknya dilakukan secara konsisten. Maksudnya harus setiap hari. Ya. Terapi warna ini adalah metode penyembuhan holistik. Jadi ketika tubuh kita sudah mengkonsumsi warna sekian lama, baru tubuh itu akan merespon. Jadi ini bukan metode penyembuhan bukan yang sakdek-saknyek gitu loh kata orang Jawa. Bukan seperti kita minum obat, sekali minum langsung sembuh.
hilang nyerinya, tapi ini adalah penyembuhan holistik di mana tubuh membutuhkan adaptasi terhadap satu warna tertentu, dan itu harus kita lakukan konsisten setiap hari ketika mau tidur atau bangun tidur. Itu adalah kondisi tubuh yang paling siap untuk menerima warna. Jadi lakukan konsisten, amati hasilnya, amati prosesnya. Kita akan mengenali tubuh kita dengan baik setelah kita mengalami perubahan. Terima kasih. Monggo yang lain. Pak Ardi masih nambahkan, benjolan lemaknya itu ada di kening sebelah kiri di kepala. Ya apa caranya ngilangi itu? Pakai terapi apa? Oke. Mas Ardi akan lebih tahu sejak kapan benjolan itu ada dan apa penyebabnya. Seharusnya kita kan pasti sering menganalisa ya tubuh gitu ya. Oh, saya sejak ini, atau mungkin saya pernah kena cedera, atau mungkin saya kena benturan atau apapun itu. Amati sejak kapan, bagaimana terjadinya. Benjolan di kening itu berhubungan dengan cakra apa Pak Kris? Cakra agya, atau disebut juga azna, atau disebut juga mata ketiga. Nah, mata ketiga, agya, azna itu berwarna ungu. Benjolan itu, jika benjolan itu mengganggu, ada rasa nyeri dan lain-lain, dihilangkan dulu rasa nyerinya. Tapi jika benjolan itu tidak memiliki rasa nyeri atau lain-lain yang mengganggu, kita cukup mengaktifkan cakra mata ketiga dengan melakukan visualisasi, pernafasan warna, dan meditasi. Hanya itu, untuk mengatasi atau mengurangi keluhan benjolan di sekitar kening. Lalu mulai juga mengkonsumsi makanan-makanan yang berwarna ungu seperti bit ungu, kol ungu, plum, anggur, pokoknya semua makanan yang berwarna ungu. Itu caranya. Sementara belum ada pertanyaan. Pertanyaan Mas Ardi bisa diwak, saya kira. Nggak apa-apa Pak, ini masih ada setengah jam lagi waktunya. Itu pertanyaan saya Bu, untuk memelihara kesehatan, terapi warna apa yang bisa rutin dilakukan? Ini berlaku untuk kita semua. Intinya gini, tubuh yang sehat adalah tubuh yang tidak stres ya Pak ya. Jadi stres dalam tingkat tertentu tadi katanya Pak Kris. Ketika kita stres, maka sel-sel tubuh itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan jelas. Yang harusnya mereka berikatan, mereka saling melepaskan. Yang seharusnya mereka itu berkomunikasi, karena stres ini mereka saling ngambek-ngambekan. Nah, yang menyebabkan tubuh kita itu sakit, faktor pertama adalah stres. Coba amati, ketika kita stres, maka warna aura kita itu redup. Kita bad mood aja, lagi bad mood, lagi uring-uringan, coba ngaca. Pernah nggak ada yang ngaca lagi bad mood? Kok muka gue jelek banget ya, kusem gitu. Artinya yang sangat mempengaruhi tubuh terhadap kesehatan adalah nomor satu itu stres. Dimana padahal di masa sekarang tingkat stres kita yang sangat tinggi. Benar nggak Pak Kris? Jadi untuk mengatasi bagaimana saya menjaga kesehatan saya sehari-hari, yang pertama adalah hindari apapun bentuk stres. Bagaimana cara menghilangkan stres? Banyaklah mengkonsumsi warna biru. Lakukan pernafasan dengan membuat tubuh kita dikelilingi warna biru. Warna biru menyelubungi seluruh tubuh kita. Atau warna hijau. Warna-warna dingin itu warna yang dapat menghilangkan atau menurunkan kadar stres. Warna-warna dingin itu apa aja? Biru, hijau, ungu.
Itu warna-warna yang bisa menurunkan tingkat stres karena dia bersifat dingin. Untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari, yang pertama lakukan adalah bangun tidur. Kita lakukan pernafasan warna dengan memvisualisasikan warna yang kita sukai, biru atau warna yang meredakan stres, biru, hijau, ungu. Oke, setiap bangun tidur kita melakukan pernafasan warna. Setiap mau tidur kita melakukan meditasi. Artinya ketika kita tidur, semua masalah sudah kita tinggalkan. Stres, apalagi tadi untuk menghilangkan meditasi warna itu untuk menghilangkan stres, racun, penyakit, semua yang ada di tubuh. Kita tidur dalam kondisi tubuh yang bersih. Seperti itu. Ini Mas Ardi tiba-tiba muncul sudah ada 1,5 tahun karena akibat kecelakaan. Oke, gini Mas Ardi bisa dicoba, carilah kain berwarna ungu ya, kain berwarna ungu, lalu dibuat hangat atau mungkin bisa buat kompres hangat. Bisa dengan air hangat atau saya biasanya melakukan dengan nasi. Nasi yang dari Magic Jar itu kan panas, dibuntel atau dibalut atau dibungkus dengan kain berwarna ungu, lalu dikompreskan di tempat benjolan. Lakukan itu setiap hari. Jadi kainnya berwarna ungu untuk membungkus nasi yang panas, kompreskan di tempat benjolan sampai nasinya dingin. Kalau air dia lebih cepat dingin, tapi kalau nasi itu agak lama. Lakukan itu setiap hari. Nanti dievaluasi Mas, udah seminggu, apakah terjadi? Karena ini sudah lama ya. Saya melihat prosesnya memang sudah lama, bisa jadi itu dari tahun 87 itu. Jadi ada penggumpalan lemak di situ. Itu lakukan kompres dengan kain berwarna ungu. Baik. Kalau di pipi kanan ini sama ya Pak Darmanung, itu sama juga. Pipi kanan ya, pipi kanan ini juga area yang sama, bisa dengan warna ungu. Dilakukan kompres setiap hari. Ada pertanyaan lagi dari Mas Ardi, barangkali Swadhisthana itu beliau lemah barangkali. Swadhisthana orange. Kalau laki-laki ya Mas, laki-laki itu bukan di Swadhisthana Pak Kris, tapi di solar plexus. Jadi ada gangguan di solar plexus itu yang mengganggu sistem reproduksi pria. Kalau Swadhisthana itu sistem reproduksi perempuan. Kalau laki-laki dia gangguannya artinya di solar plexus. Maaf, ini untuk pertanyaan Mas Ardi yang terapi editansil maupun impotensi. Iya. Jadi untuk keperkasaan pria itu gangguannya di solar plexus, bukan di Swadhisthana. Swadhisthana itu reproduksi perempuan, reproduksi wanita. Semua hormon-hormon wanita di sistem reproduksi di Swadhisthana. Tapi kalau laki-laki, artinya gangguannya adalah di solar plexus, di cakra berwarna kuning. Solar plexus berhubungan dengan cakra agya atau asna. Nah, artinya benjolan yang terjadi sama gangguan ejakulasi atau impotensi ini berhubungan erat dengan cakra perut dan cakra mata ketiga. Monggo diakses, dibersihkan, dilatih, dan dirawat. Bagaimana cara merawat cakra solar plexus? Bagaimana cara merawat cakra agya? Karena gangguan di warna kuning komplemennya adalah ungu. Ini adalah hal yang berkaitan. Demikian Mas Ardi. Cukup Mas Ardi, bisa nyalakan mic-nya kalau memang ada pertanyaan yang bisa disampaikan lagi. Oh, tidak ada. Saya lihat di sini tidak ada lagi pertanyaan dari para peserta, 23 peserta ini. Ada lagi?
Ayo, nggak usah malu, silahkan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya, Bu Narsum. Monggo. Dalam rangka pandemi ini, di mana Jakarta dan daerah sekitarnya ada PSBB ketat. Nah, kalau terpaksa kita harus keluar dari rumah, saya harus memakai terapi warna apa supaya saya kuat, imunitas saya terjaga, dan saya tidak terkena paparan apakah droplet apa dan sebagainya dari virus si COVID. Persiapan saya untuk keluar, misalnya saya dari daerah Galaksi menuju ke daerah Rawalubu dan PP dan sebaliknya, apa yang harus kita siapkan, terapi warna apa yang perlu saya lakukan. Terima kasih. Oke, saya akan jawab. Jadi supaya tubuh kita itu sehat, prima, sebaiknya dalam kondisi pandemi ini kita sering menggunakan warna merah dan orange. Warna-warna panas disebutnya. Merah, orange, coklat bata itu warna-warna panas. Kemarin kita sudah bahas tentang warna-warna panas dan warna dingin. Warna-warna panas ini akan membangkitkan semangat, membangkitkan sistem imun dan daya tahan tubuh. Sehingga dalam kondisi pandemi ini kita menjadi lebih percaya diri. Satu, jadi yang namanya virus itu bisa dikalahkan oleh pikiran. Percaya diri, semangat, sistem metabolisme yang bagus, daya tahan tubuh yang bagus. Ini semuanya satu kesatuan. Ketika kita keluar rumah, supaya kita percaya diri bahwa kita tidak terkena, supaya pikiran juga menuntun kita, tubuh kita fit, gunakan warna merah, orange, coklat bata, merah bata ya. Warna-warna panas. Hindari warna-warna dingin untuk melakukan aktivitas di luar. Itu ya Pak Kris. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rina. Ibu Rina ini barangkali suspek COVID-19. Mohon arahan terapi pernafasan yang tepat dan menggunakan terapi warna apa? Terima kasih. Tadi saya sudah bahas di pertanyaannya Pak Kris. Ketika kita keluar rumah, gunakanlah warna-warna terang atau warna-warna hangat. Tetapi ketika kita mengalami kondisi misalnya kita suspek, yang harus kita lakukan adalah menjaga agar tubuh dan pikiran kita tidak stres. Karena semakin kita stres, maka daya tahan tubuh kita akan semakin drop, semakin menurun. Untuk menghindari stres, lakukanlah pernafasan warna dengan memvisualisasikan warna hijau atau warna pink atau warna biru. Itu warna-warna anti stres. Lalu setelah melakukan terapi pernafasan warna dengan warna hijau, biru, lalu lakukan juga menghembuskan nafas dengan warna komplemennya. Jadi komplemen dari warna biru itu adalah merah, hijau nggak punya komplemen karena dia warna tengah. Jadi kalau Mbak Rina misalnya melakukan terapi pernafasan warna, menarik nafas dengan menghirup warna biru, lalu warna biru ini menyelubungi seluruh tubuh kita. Lalu ketika menghembuskan, hembuskan warna merah sebagai warna komplemennya, supaya tubuh itu balance. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah menghindari stres. Bisa dengan mendengarkan musik-musik releasing stres, kayak gitu ya Mbak. Bisa juga dengan banyak mengkonsumsi sayuran dan buah yang berwarna hijau, agar tubuh kita tidak stres. Bisa juga menggunakan baju hijau kalau di rumah, atau menatap warna hijau sampai jenuh. Itu kalau di rumah. Tetapi ketika kita keluar rumah, beda lagi. Yang kita lakukan adalah proteksi diri dengan menumbuhkan semangat, kepercayaan diri. Lalu kita menggunakan warna-warna yang berwarna panas, warna hangat, yaitu merah,
orange, merah bata, kuning, dan lain-lain. Ngoten J. Terima kasih Bu Nurul. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Mbak Rini. Untuk frozen shoulder, apa bau kaku kali ya? Apa terapi warna apa itu? Meditasinya terapi untuk frozen shoulder. Jadi untuk bau ya. frozen shoulder atau apapun itu kekakuan, kita menggunakan warna merah karena merah itu sifatnya hangat. Jadi kita melakukan metode pernafasan dengan membayangkan warna merah. Ya, warna merah itu bisa untuk apa namanya? Melancarkan peredaran darah, untuk melancarkan penggumpalan darah. Itu lakukan pernafasan warna dengan warna merah. Lalu jangan lupa juga lakukan meditasi setiap mau tidur. Jadi ketika tidur itu, sebelum tidur kita melakukan meditasi, kita memvisualkan bahwa kita membuang semua stres, membuang semua racun-racun di dalam tubuh, membuang semua penyakit di dalam tubuh kita bersih, lalu visualkan tubuh kita terbentengi oleh warna putih, lalu kita tidur. Saya jamin tidurnya pasti pules dan nggak mimpi. Terima kasih. Terima kasih Bu Darso. Pak Sis juga menambahkan lagi, kalau untuk benjolan di pipi itu kalau kita pakai masker ungu bisa nggak? Bisa juga nggak? Bisa mungkin, tapi mungkin agak lama. Jadi yang lebih cepat itu adalah dengan, jadi yang namanya benjolan apapun itu, artinya ada penggumpalan di situ. Penggumpalan ini sudah bisa jadi sudah mengeras, sehingga kita membutuhkan sesuatu yang panas untuk mengurai. Jadi bisa dikompres dengan air hangat atau dengan nasi panas untuk mengurai penggumpalan tersebut. Nasi atau air itu gunakan kain berwarna ungu. Karena yang terganggu adalah area pineal. Ngoten nggih. Ungunya ungu indigo. Jadi ungu cenderung ke biru. Bukan ungu violet. Ungu cenderung ke biru. Ungu tua itu berarti ya Bu. Ya, ungu indigo. Nanti bisa di googling cari warna ungu indigo. Dia ungunya cenderung ke biru. Baik, terima kasih Bu Darso. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian? Masih ada waktu 15 menit sebelum ditutup. Mas Anuk monitor ya? Ada ya? Halo, Pak Anugrah. Pak Anugrah sudah masuk, Mbak Dewi? Anugrah Raharjo. Halo, Mbak Dewi. Bentar saya cari dulu ya Pak Anugrah. Sepertinya belum ada Pak Anugrah. Sebentar. Adanya belum ada Pak Anugrah, Pak Kris. Tapi udah dikirim link ya, Mbak? Kan Bu. Monggo silakan yang lain yang mau bertanya. Ini ungu-ungu ubi, ungu ubi. Ungu ubi itu warna ungu apa ya? Saya lagi nggak ada contohnya. Biasanya saya bikin lilin seringnya ungu indigo. Jadi ungu indigo itu bisa mengakses cakra pineal. Jadi kalau pineal kita terganggu itu ya hubungannya memang dengan area kepala, mata, ya. Kalau kayak saya ini juga bisa jadi pinealnya terganggu ini karena saya plus minus ini matanya. Jadi harus sering-sering makan buah plum, kol ungu, buah bit, anggur,
dan yang berwarna-warna ungu itu. Ternyata bukan wortel ya. Kalau orang zaman dulu kan kalau mata itu pasti wortel. Ternyata wortel bagusnya buat cakra swadhisthana. Nah, untuk yang mengalami gangguan cakra solar plexus, pencernaan ke atas, itu sebaiknya makan sering-seringlah mengkonsumsi makanan yang berwarna kuning sebelum makan berat. Jadi makan labu parang, terus jeruk, lemon. Biar ganteng pakai pakaian dan celana perpaduan warna apa? Ganteng itu banyak banyak konotasinya. Jadi ganteng karena dia baik hati, ganteng karena dia murah senyum, ganteng karena dia sering membahagiakan orang lain, kan gitu ya. Kalau ganteng ini kan apa tuh namanya, relatif kalau ganteng wajah itu. Jadi biar ganteng, perbaiki semua aura, perbaiki semua cakra agar aura yang tampil di permukaan itu terang. Dengan begitu maka kita akan tampak ganteng. Mas Ardi. Ya, bunga telang, benar. Bunga telang itu warna indigo. Jadi ungu kebiru-biruan. Kalau kita rajin membersihkan cakra-cakra kita setiap hari, misalnya nanti mungkin setelah masa pandemi saya akan mengadakan pelatihan pembersihan cakra karena untuk men-treatment cakra ini bukan hanya perlu dibersihkan, tapi dia perlu dikuatkan dan digetarkan supaya getarannya itu stabil, getarannya itu konstan, dan warna cakra yang dikeluarkan juga terang dan tebal. Jadi ketika seseorang itu memiliki aura yang bagus, terang, tebal, dia dimanapun dia berada, dia akan menyenangkan orang di sekitarnya. Jadi pernah nggak kita mengalami melihat seseorang kita belum kenal, pokoknya bete ya, males banget negor ya. Nah, itu adalah contoh orang yang auranya nggak bagus, maka dia tidak akan menarik orang-orang untuk berbuat baik di depan dia. Pelatihan cakra nanti setelah masa pandemi, Mas. Kalau sekarang nggak berani karena offline saya tidak bisa menjamin. Pelatihan cakra ini harus offline maksudnya, harus offline. Jadi harus benar-benar dipantau satu persatu. Mbak Sofi itu Surabaya itu sudah pernah mengundang saya untuk pelatihan pembersihan cakra, hanya tidak dilanjut sampai ke sesi 2. Jadi selain dibersihkan, cakra juga harus dikuatkan dan digetarkan. Bagaimana caranya? Itu nanti kita harus bikin satu workshop karena harus dipantau sama ahlinya. Mantan J. Jadi ternyata di dalam hidup kita tidak hanya membutuhkan perhatian terhadap fisik, akan tetapi kita juga harus memperhatikan lapisan-lapisan tubuh yang lain, di mana seperti yang kita ketahui, tubuh terdiri dari 2 bagian, tubuh fisik dan tubuh energi. Lalu tubuh energi ini juga terbagi lagi menjadi 6 lapisan, di mana tubuh fisik dan tubuh energi harus memiliki satu relasi yang baik, komunikasi yang baik, saling menjaga. Ketika komunikasi mereka terputus atau tidak terjalin komunikasi, maka kita akan mengalami berbagai macam penyakit, penyakit fisik maupun penyakit psikis. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar sesi kedua ini, artinya kita sudah memiliki wawasan baru bahwa ternyata ketika kita sakit, kita tidak hanya saja membutuhkan obat untuk mengobati penyakit fisik, akan tetapi kita juga membutuhkan keseimbangan dan membutuhkan pengetahuan agar tubuh energi kita juga bisa mendukung kesembuhan dari tubuh fisik. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana caranya, semoga ke depan kita lebih memahami mengapa tubuh kita sakit, mengapa kita terganggu secara emosi,
mengapa kita terganggu secara psikis dan lain-lain, dan kita bisa mengatasi sedini mungkin sehingga penyakit tersebut tidak berkelanjutan. Semoga materi kali ini bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap tubuh, sehingga kita bisa melakukan self-healing dan sehingga kita bisa menjadi manusia yang sehat, yang sukses, dan yang selalu bahagia. Demikian teman-teman, webinar sesi kedua ini saya akhiri. Semoga pengetahuan ini bermanfaat buat kita di kehidupan kita yang akan datang. Semoga kita tetap selalu sehat, sukses, dan bahagia, penuh keberlimpahan. Kita bisa melakukan interaksi dan akan tetap saya coaching hingga akhir September. Dengan ini, saya Nurul Latifah Mangandaralam mundur diri. Waktu saya serahkan kepada Pak Kris sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan candaan yang nggak lucu. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Baik, Ibu Narso, terima kasih atas paparannya. Tentu kita semua tidak berharap bahwa apa yang saya inginkan terpenuhi di dalam sesi ini. Masih ada satu sesi lagi untuk melengkapi sesi terapi warna ini dari 3 sesi. Kalau saya simpulkan dari awal, kalau di sesi pertama Anda semua membawa oleh-oleh air pelangi, di sesi kedua ini saya sarankan Bapak Ibu sekalian membeli kertas warna. Banyak di toko alat-alat tulis kertas warna sesuai yang sedang aja ukurannya, karena itu membantu kita di dalam terapi warna, baik meditasi warna maupun pernapasan warna. Kita nggak usah jauh-jauh mencari ubi ungu atau bunga telang, ambil saja kertas warna ungu, kita pandang sampai bosan, kita kemudian bernapas dengan warna itu. Dan jangan lupa dihafalin juga, warna-warna itu punya komplement. Nah, yang ditarik adalah warna yang dimaksud, yang dibuang adalah warna komplement. Itu kalau terapi pernapasan warna. Kalau yang warna aslinya bisa dimasukkan di dalam pikiran kita pada waktu kita meditasi. Itu melihat warna dan meditasi, fokus saya maunya itu. Makin lama kemauan itu akan hilang sendiri kalau proses meditasi itu sudah berjalan, karena otomatis tubuh itu menyesuaikan. Begitu. Kemudian yang kita peroleh juga yang dari sesi ini adalah bagaimana hal-hal praktis dalam menerapkan materi terapi warna sesi 2 ini. Misalnya sego dikepok, sego nasi panas ya, artinya bukan nasi yang dingin. Nasi panas dibuntel sama sapu tangan, tempelin di pipi. Kalau untuk Pak Darmadias, kalau Mas Ardi di kening, panas-panas dikit nggak apa-apa Mas, yang penting hangat. Ya. Kemudian bagaimana yang pas kalau kita mau keluar rumah karena ada aktivitas yang harus dilakukan, apa yang harus kita persiapkan, saya memakai baju apa, saya memakai warna apa, baju warna apa, dan apa yang perlu saya fokuskan. Misalnya saya mau ikut proyek tender, saya memakai baju orange dan hijau. Sampul saya pakai sampul orange, saya pakai baju hijau. Orange itu kecerahan, hijau untuk rezeki keberkahan. Misalnya seperti itu. Itu adalah aplikasi penerapan terapi warna. Di sesi 2 ini memang lebih ke arah kesehatan tubuh, baik tubuh sendiri maupun tubuh orang terdekat kita. Kalau mengenai kebendaan, sesi ketiga lebih banyak membahas masalah bagaimana aplikasi terapi warna itu
benda-benda yang ada di sekitar. 1 menit masih ada lagi pertanyaan. Saya buka, Bapak Ibu sekalian. Bisa juga, kalau yang tidak jelas di webinar kali ini, bisa diteruskan di bak terapi warna. Hanya saya mohon pertanyaan maupun diskusi yang langsung berhubungan dengan materi sesi 1 dan sesi 2. Kalau keluar dari materi itu, saya kira akan merepotkan yang lain. Atau belum waktunya, atau setelah sesi 3, Pak, logo perusahaan saya itu warnanya ini dan itu, cocok nggak? Nah, itu belum ada di sesi pertama atau sesi kedua, nanti di sesi 3. Nah, di situ bisa panjang lebar. Dan kebetulan kalau mengenai cakra, pembersihan cakra, barangkali kalau yang offline, saya bisa ikut. Kalau yang online, saya bisa ikut indung biwak terapi. Saya kira begitu. Ini sudah hampir 1 menit. Kalau saya orang Jawa, santen parutan klopo mangan kupat yang tengah segoro. Cekap semanten piatur kula menawi lepat nyuwun ngapura. Saya kembalikan lagi ke admin. Selamat siang, salam sukses, damai sejahtera bagi kita semua. Amin.